Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Hari ini kita akan live bersama Ryan Filbert. Beliau adalah seorang pakar investasi yang rajin sekali menerbitkan buku-buku tentang investasi. Kita akan coba menunggu untuk live bersama Mas Ryan Filbert. Oke, mohon ditunggu teman-teman. Ya, halo teman-teman Sumatera Selatan, tetap semangat Pak Hari dan Om Hari. Sambil menunggu dari Ryan Filbert, kita coba akan menghubungi beliau. Oke. Oke. Sepertinya Oke. Mohon bersabar teman-teman, kita akan tersambung dengan Ryan Filbert dengan tema Market Outlook, sebesar apa pandemi COVID-19 dampaknya, baik itu dampaknya di perekonomian Indonesia maupun di Bursa Efek Indonesia. Oke, mohon bersabar, kita lagi mohon permintaan. Oke, ditunggu teman-teman. Sepertinya Mas Riannya saya belum connect. Oke, sepertinya Mas Ryan Filbertnya lagi ada gangguan teman-teman. Oke, hari ini kita akan membahas dampak COVID-19 seberapa besar, tapi sambil menunggu Mas Ryan Filbert bergabung, saya akan sedikit memberikan penjelasan sebenarnya sudah berapa besar COVID-19 ini yang ada di dunia, bahkan di Indonesia. Nah, dari data yang kita punya, teman-teman, COVID-19 ini secara global seluruh dunia ada 3.500.000 kasus yang ada di dunia. Nah, dari 3.500.000 itu sudah 243.000 yang meninggal. Yang paling banyak adalah di Amerika Serikat. Oke, ini ada Mas Rian sudah bergabung. Oke. Nah, sedangkan yang virus COVID-19 ini, ya, selamat siang Mas Rian. Hai Pak. Halo. Sorry. Siap. Oke, nggak apa-apa Mas. Saya tahu tadi sudah live dengan Jawa Timur ya. Jadi Siap. tadi mungkin agak padat waktunya hari ini saya lihat. Nah, nggak apa-apa, siap, ayo. Nah, tema kita hari ini adalah seberapa besar dampak COVID-19 kepada perekonomian kita maupun di Bursa Efek Indonesia. Nah, tadi saya sudah sedikit kasih gambaran kepada followers kita bahwasanya COVID-19 ini di dunia sudah terkonfirmasi 3.500.000 kasus. Ini dari data yang kita punya. Dari 3.500.000 ini 243.000 yang sudah mati.
Nah, yang paling besar adalah di Amerika. Sedangkan di Amerika sendiri itu 61.000. Sedangkan yang dari sumbernya, dari Cina sendiri, itu sudah masih 4.600. Nah, ini efek COVID-nya. Oke. Kemudian di Indonesia sendiri per semalam itu sudah 12.000 yang terkonfirmasi. Semalam itu ada penambahan konfirmasi 484 yang positif. Nah, dari 12.000 itu 872 yang sudah meninggal terkait dengan COVID-19 ini. Nah, ini dengan COVID-19 ya. Nah, untuk kalau saya kemarin baca media dari Bu Sri Mulyani mengatakan efek dari corona ini bisa dibilang itu kena ke semua sektor, baik jumlah pengangguran yang akan bertambah, kemudian beberapa sektor perekonomian juga akan terganggu gitu. Nah, yang paling terasa adalah jumlah pengangguran, Mas Rian. Jumlah pengangguran ada 1,5 juta yang kena PHK katanya, kata Ibu Sri Mulyani. Ini saya ambil dari beritanya Tempo, yang mana 90% itu dirumahkan dan 10% itu di PHK. Itu 1,24 itu adalah pekerja formal yang paling banyak, sedangkan 265.000 adalah pekerja informal. Nah, tanggapan Mas Rian nih, tema kita tuh adalah market outlook, seberapa besar pandemi corona ini dampaknya. Gimana Mas? Silakan Mas. Baik. Oke, thank you ya atas kesempatannya. Jangan khawatir, suara masih segar. Mau bikin acara begini 20 kali lagi akhirnya juga nggak masalah. Oke, jadi saya akan mau cerita kepada semua teman-teman dari Instagram IDX Sumut bahwa kondisi yang kita alami pada hari ini tidak pernah terjadi dalam 100 tahun terakhir. Terakhir adalah Spanish flu, dan itu sudah saya kemukakan bahwa Spanish flu itu menurut saya akan lebih parah daripada COVID-19. Pertama, dulu belum ada yang namanya vitamin dan berbagai macam multivitamin. Dan kita harus akui sebenarnya bahwa dunia itu sebenarnya menjadi semakin baik, bukan menjadi semakin buruk. Banyak orang selalu berpikir bahwa dunia semakin buruk, tapi tidak, dunia semakin baik. Ada satu buku yang saya nanti bisa sharing kepada Anda, dan sebagian mau saya ceritakan di sini, bahwa pada kondisi pada hari ini maka akan terjadi sesuatu yang istimewa, dan Ibu Sri Mulyani pun belum pernah mengalami seumur hidupnya. Even Warren Buffett pun belum pernah mengalami seumur hidupnya. Jadi pertama kali yang harus Anda dapatkan adalah Anda harus bersyukur kalau Anda pernah mengalami ini, karena 1 abad sekali, bos. Jadi belum tentu generasi sebelumnya pernah ngalamin loh. Jadi kita lumayan nih senang juga ya, bukannya jadi senang yang salah ya. Artinya kita bisa belajar banyak dari kondisi hari ini, bahwa kondisi pada hari ini kita mau bekerja pun tidak bisa, dibatasi. Bukan berbeda seperti 2008, kita bukannya dibatasi, tapi kita memang tidak bisa pada punya pilihan pada hari itu. Jadi sebenarnya pada hari ini kemampuan ada, tapi akses menjadi terbatas. Beda bahwa kondisi kemampuan tidak ada, itu kondisi yang berbeda. Jadi pada hari ini kita benar-benar diminta untuk berpikir think out of the box. Bagi orang itu ada 3 tahapan versi saya, yaitu berpikir selalu adalah katak di dalam tempurung, yaitu selalu berpikir bahwa ya itu saja. Yang kedua adalah berpikir think out of the box. Yang ketiga adalah berpikir think there is no box. Berpikir bagaimana kalau tidak ada boxnya. Nah, Anda berada di mana nih? Ketika Anda berpikir bahwa corona pada hari ini menjadi masalah, ya sudah, itu sudah pada boxnya. Bahwa Ibu Sri Mulyani bingung, jangankan Ibu Sri Mulyani, Warren Buffett pun kemarin kalau melihat dia punya live, Anda tahu bahwa dia sendiri nggak tahu mau ngapain. Jadi kita sekarang pada saat ini kondisinya 0-0. Asik toh 0-0 sama orang-orang hebat. 0-0 kan jarang-jarang sama orang hebat. 0-0 tuh susah loh. Positif ya. Jadi ini pertama semangat yang mau saya bawa kepada semua teman-teman dari IDX Sumut. Kita berada pada kondisi 0-0. Yang membedakan adalah Anda berani nggak berpikir think out of the box dan think there is no box. Bagaimana think out of the box-nya, Ryan? Baik, begini. Kalau think out of the box, yang harus Anda lakukan adalah Anda melihat trennya kemana. Dan yang kedua adalah mempelajari tren sebelumnya. Loh, kan 1 abad yang lalu. Yes, betul, 1 abad yang lalu. Tapi yang namanya kondisi kita dalam keadaan bermasalah secara perekonomian, bukan 1 abad yang lalu aja. 2014, 2015 itu ada. 2008 ada.
98 ada, 90-an ada, 80-an ada, 70-an ada. Artinya setiap 10 tahun sekali selalu ada lagu lama kaset rusak yang berulang dengan penyebab-penyebab yang berbeda. Anda belajar apa dari sana? Apa yang harus Anda lakukan terhadap investasi? Oh, ternyata setelah krisis ada suatu kondisi sektor yang duluan naik. Contoh, pada 2008, setelah recovery, yang mana yang meledak duluan? Properti digenjot habis-habisan. Sampai 2013, banknya pun langsung di stop LTV, namanya loan to value. Artinya Anda tahu pada saat ini, properti akan paling ringsek. Dan fakta pada hari ini, sektor properti itu yang paling ringsek. Anda boleh cek sendiri dari year to date. Anda mau melihat apa? Peluang atau ketakutan? Ketakutan itu adalah pada boxnya. Tapi ketika out of the box, Anda melihat sebagai peluang. Oke, ini box dan no box, box dan out of the box dulu. Ini penting sekali untuk kita camkan dalam kehidupan kita. Lalu kita berpikir sekali lagi, oh kalau begitu bisnis-bisnis ada yang tetap berjalan. Berarti ini disebut dengan bisnis yang selalu jalan sepanjang segala masa. Apakah Anda memiliki portofolio ini? Kenapa? Kita tidak pernah tahu. Ada pesan yang menarik dari teman saya kemarin, Bung Safir namanya. Ini senior financial planner di Indonesia. Saya mau udah kayak cucunya aja. Senduk ya, Mas ya. Safir Senduk. Kita live bareng ya. Dia bilang begini, teman-teman yang harus Anda pikirkan pada saat ini adalah bagaimana caranya Anda bisa hidup selama mungkin. Nice. Ini kata-kata yang bagus. Kalau Anda tidak bisa berpikir hidup selama mungkin, bagaimana Anda bisa berinvestasi sebanyak mungkin? Ya dong. Mantap. Iya, jadi yang harus Anda pikirkan adalah Anda harus bisa hidup selama mungkin. Selama mungkin itu ujung-ujungnya duit, UUD. Nah, ini masuk ke dalam bagian sharing kedua nih bersama teman saya namanya adalah Yehezkiel Zebua. Kemarin dia bilang, di dunia ini UUD. Yang pertama bagi orang biasa ngomongnya adalah ujung-ujungnya duit. Kalau bagi marketing ngomongnya adalah UUD, ujung-ujungnya database. Beda nih ya. Tapi berbicara mengenai ujung-ujungnya duit, ya Anda harus tahu bahwa bagaimana cara hidup sepanjang mungkin atur kembali uang Anda. Oh, ternyata ada investasi saya yang sudah kejeblos, terlalu dalam. Apakah masih make sense untuk saya investasikan lebih banyak? Apakah perusahaannya tetap berproduksi? Apakah perusahaan ini memiliki terdampak besar atau terdampak kecil dari corona ini? Karena corona ini bukan suatu penyakit yang mematikan. Ryan kurang ajar ngomong itu. Coba nanti dulu. Ada satu kejadian yang menarik di dunia bahwa ada cerita di suatu pulau itu tidak pernah ada satupun di pulau itu yang mati karena kasus bunuh diri. Tiba-tiba sepanjang abad tidak pernah tiba-tiba ada seorang saudagar kaya pangeran di sana yang bunuh diri di sana. Begitu diberitakan gila-gilaan, tambah 5 lagi yang bunuh diri di pulau itu. Padahal berabad-abad tidak pernah ada yang bunuh diri di pulau itu. Why? Kenapa? Karena kadang-kadang impact daripada berita itu yang membuat menjadi masalah tambah besar hari ini. Dan bisa juga seperti yang terjadi, seperti yang ada di Jepang. Ada kasus tsunami, lalu habis itu ada yang namanya pecah daripada reaktor nuklirnya. Sehingga terjadi radiasi. Begitu radiasi, sekarang saya mau tanya kepada Anda semua yang nonton siaran ini, pertanyaan saya sederhana sekali. Berapa banyak yang mati akibat radiasi? Ada yang bisa tebak? 100? Kalau yang radiasi 2011 ya, apa 2010 itu kalau nggak salah ya? Iya. Berapa banyak? Akibat radiasi loh, akibat radiasi. Hati-hati pertanyaannya akibat radiasi. Akibat banyak radiasi sampai sekarang juga masih ada kalau nggak salah saya, Mas. Iya betul. Yang mati memang banyak, tapi yang mati benar-benar akibat radiasinya 0. Yang bermasalah adalah akibat turunannya. Dia ngungsi, kondisi badan sudah tidak prima, terjadi komplikasi, mati di tempat penampungan. Itu namanya mati akibat turunan daripada kondisi bencananya yang pertama. Jadi kita harus bisa membedakan berita bahwa orang ini matinya kenapa? COVID ini yang paling parah kan untuk orang yang sudah tua, punya rekam jejak sakit paru-paru. Tapi bukan karena utamanya. Jadi selama Anda bisa menjaga diri Anda tetap sehat, berpikir tetap baik, jangan banyak-banyak hutang, banyaklah nonton untuk Instagram seperti IDX Sumut begini, pemikiran menjadi positif. Tapi kalau kagak, Anda akan rusak sendirinya. Nah, jadi bagaimana caranya Anda sudah tahu bahwa hari ini Anda dalam box yang negatif, Anda harus mencari out of the box yang positif.
Tadi kita sudah ceritakan bahwa apa? Tidak pernah ada krisis di dunia yang tidak selesai. Yang paling parah pun Jepang. Tahun 90 indeksnya belum kembali sampai dengan hari ini. Cuma indeksnya. Kalau yang orang-orang investasinya dengan dia membeli berkala, boro-boro nyampe tahun 2020, tahun 2010-an awal pun dia sudah kembali positif. Jadi pentingnya adalah tidak ada krisis yang selamanya krisis. Tidak ada resesi yang selamanya resesi. Pasti akan keluar. Oleh karena itu pesannya cuma satu. Harus tetap punya uang sampai dengan krisisnya lewat. Itu menjadi perhatian utama kita. Itu adalah think there is bukan no box ya, tapi think out of the box. Oke. Gitu. Nah, jadi kita sudah sampai think out of the box ini. Jadi, iya, kalau coronanya sendiri, kita kalau Anda akan dihadapkan pada 3 bulan ke depan, Anda mau apa? Hari ini Jakarta, 2 minggu yang lalu, jalanannya bener kosong melompong, bener Pak. Hari ini, tolnya, di pintu keluarnya, sudah mulai macet terasa seperti tahun 90-an awal. Kemarin itu seperti tahun 80-an, kata Bapak saya. Sekarang udah mulai naik ke seperti tahun 90-an. Berarti bentar lagi seperti tahun 2000-an. Bentar lagi berarti seperti tahun 2010-an. Kembali lagi. Akhirnya orang akan bebaal juga nih. Kebal juga dengan kondisi pada hari ini. Tidak bisa kita goreng terus-menerus untuk menjadi bahan ketakutan kita. Itu menjadi dasar yang ingin saya sampaikan. Oke. Think out the box dan think there is no box. Nah, jadi tidak ada selama krisis itu jadi krisis terus. Tidak ada yang namanya kesusahan itu jadi susah terus, pasti akan berakhir. Tinggal kitanya nih mau gimana gitu. Nah, kalau ditanya kapan nggak tahu loh. Kalau ditanya kapan nggak tahu, tapi pasti akan berakhir. Karena nggak tahu, nggak ada yang tahu. Oke, teman-teman, hari ini kita temanya itu adalah seberapa besar dampaknya. Nah, teman-teman mungkin boleh menyampaikan pertanyaan di kolom komentar di bawah atau di sebelah komentar itu ada tanda tanya. Nah, ini Mas Rian, biasanya pertanyaan nanti juga agak nyelenceng juga di beberapa. Tahu lah ya, kayak tadi saya di Jawa Timur juga saya ngelihat ya, pertanyaannya langsung to the emiten ya, langsung. Nah, jadi Mas Rian, kalau bicara kayak gitu, kita harus siap memang menghadapi krisis itu, karena mau nggak mau, krisis itu dari dulu sudah ada kok, bukan cuma baru ini kita menghadapi krisis. Nah, tadi Mas Rian juga udah bilang, how to-nya juga sudah dilihat. Kita harus memikirkan think out of the box ya kalau sudah terjadi krisis. Dan think there is no box. Apa yang harus kita lakukan? Kalaupun misalkan itu, nanti kita sudah kena lah. Dan bersyukur sebenarnya, karena kita mengalami ini belum tentu ya. Orang tua kita juga belum tentu nih, kalau orang-orang tua sebelumnya. Betul. Nah, oke. Nih Mas, ada pertanyaan nih. Apakah akan ada sesuatu yang mengubah habis atau kebiasaan manusia setelah COVID-19? Kalau ada, apa aja Pak? Biasanya. Baik, jadi gini, kondisi pada hari ini membuat saya sudah menganalisa ini dari hampir 1 bulan yang lalu, sudah saya kemukakan di beberapa siaran juga, dan saya kemukakan kembali kepada Anda semua yang mungkin terlewat, bahwa ketika Anda berpikir bahwa tidak ada boxnya, berarti sudah tidak ada bordernya. Hari ini kita sudah tidak ada bordernya loh dengan kita melakukan ini. Ini adalah salah satu IG live yang kita lakukan ini dengan IDX Sumut. Saya yakin Bapak juga dalam sepanjang karir Bapak di IDX, ini adalah kejadian pertama kan, kita akhirnya dengan gampang kita bisa melakukan yang namanya live webinar kayak gini tanpa harus ngundang saya, naik pesawat, saya pergi ke sono, saya mesti nginep di sono, saya pulang malam, saya pergi dari subuh. Ini menjadi suatu kebiasaan yang normal. Tiba-tiba tidak ada bordernya. Ini menjadi salah satu. Jadi digitalisasi itu adalah borderless. Berarti ketika ada borderless ini, ya ini yang menjadi satu batu lompatan. Jadi teknologi ini menjadi quantum leap dengan terjadinya pada hari ini. Jadi sektor industri dan apapun yang tidak mengadopsi teknologi hari ini selesainya. Jadi ini benang merah nih, bahwa no box-nya pada saat ini adalah bagaimana caranya membuat bisnis dan juga emiten-emiten yang ada itu ditantang bagaimana caranya untuk bisa melakukan semuanya secara tanpa hambatan, tetap berlaku normal. Contoh seperti sederhana dari tim saya. Pada hari ini tim saya biasa kadang suka membuat edukasi, ya mereka sudah jalan sendiri dengan edukasinya dan dia tidak bisa, tapi saya sudah mempersiapkan infrastruktur untuk webinar itu bukan detik ini. Saya sudah lakukan dari 2017.
Sudah di launching di Bursa Efek Indonesia. Semua edukasi saya sudah ada di dalam cloud-based system yang dapat Anda tonton sampai jebol. Cloudnya sayangnya nggak bisa jebol karena Google. Ya nggak bisa jebol. Dan artinya kita sudah biasa melakukan ini. Jadi tim saya sudah terbiasa sekali. Jadi apakah bisnis Anda, apakah investasi yang Anda lakukan, mereka sebagai manajemen sudah berpikir sejauh itu? Bila sudah, berarti ini akan menjadi suatu yang standarisasi biasa. Ini adalah standarisasi baru yang tadinya tidak ada. Orang menjadi lama-kelamaan. Ini kalau ditambah 3 bulan lagi nih, saya jamin nanti lama-kelamaan IDX juga nggak akan ngundang pembicara langsung. Repot Pak ngundang, lebih baik begini aja nih, gimana Pak? Jamin uang kembali itu saya bilang. Iya nggak? Nah itu adalah no-box yang ada. Anda berani nggak mengambil keputusan itu pada hari ini? Oke, bisnis saya bisnis saya mati. Kalau Anda bisa lakukan, ya itu jadi suatu hal yang benar gitu loh. Nah, oke, siap. Setuju sekali sebenarnya. Kalau kondisi seperti ini, Anda harus mau nggak mau siap dengan keadaan seperti ini ya. Anda harus menghadapinya. Nah, caranya ya mau nggak mau merubah semua konsep bisnisnya. Kayak kita nih sama Bursa Efek Indonesia. Biasanya kita ngundang pembicara kayak Mas Rian tuh ketemu tatap muka. Nah, kondisi kayak gini ya mau nggak mau kita lakukan yang namanya daring online atau streaming gitu. Nah, bicara itu Mas Rian ada pertanyaan juga tadi. Ini terkait juga nih. Kalau yang industri UMKM nih, nggak semuanya melek dengan teknologi. Ini gimana ya? Seberapa besar nih dampak yang menurut Mas Rian? Serius? Juga ya? UMKM. Serius? UMKM nggak melek teknologi. Itu jualan di marketplace nggak melek teknologi. Yang melakukan itu UMKM. Iya, jadi sih. Sebenarnya kadang-kadang kita menjustifikasi bahwa kita ini gaptek, menjustifikasi bahwa kita ini bodoh. Ya akhirnya ya benar-benar terjadilah padamu menurut perkataanmu. Jadi kalau misalnya kita bilang pada hari ini, justru kenapa perlambatan ekonomi itu dalam beberapa tahun itu terasa nyata? Itu diakibatkan akibat no-box-nya ini. Tadinya kalau seorang produsen harus mengirim sebagai rantai distribusi baru nyampe ke konsumen. Rantai distribusi ini terputus dengan adanya marketplace. Mereka-mereka ini yang duluan terkena perlambatan ekonomi sebelum hari ini terjadi. Karena ada namanya disrupsi. Jadi kalau misalnya pada hari ini baru teriak saya UMKM loh. Kemarin-kemarin Anda pakai apa cara jualannya? Oh saya ketok pintu satu persatu. Ya kalau nyobain seperti di Sumut mah aman. Kalau di Jakarta ketok pintu 2 klien doang tuh dapat sehari. Jadi menurut saya kita menjustifikasi itu sehingga akhirnya kita yakin bahwa itu terjadi. UMKM pada hari ini lebih sakti jualan via IG, jualan via Facebook, jualan pakai WhatsApp. Ya kembali lagi seperti kata teman saya kemarin Om Yes, udah ujung-ujungnya berapa banyak database yang kamu punya. Gitu. Itu pasti orang Medan tuh, saya yakin itu. Oh orang Medan. Istilah orang Medan itu. Oh gitu. Kalau itu orang Flores Pak, salah. Yes, gua orang Flores. Kemarin webinar bareng sama saya. Siap. Gimana Pak? Zebua itu orang Nias. Nias, Flores. Iya, Nias. Orang Medan tuh, betul gitu. Siap. Kita masuk ke bursanya sekarang ini, Mas Dian. Ada beberapa pertanyaan yang dampak COVID ini. Sebentar, saya akan keluarkan pertanyaannya. Oke, ini dari _alvan.i. Nah, ini kan udah masuk di bulan Mei ini, banyak sekali rumor yang katanya sell on May and go away. Ini ada beberapa pertanyaan, jadi saya rangkum aja yang mirip-mirip. Baik, jadi gini Pak, bahwa ketika kita berbicara mengenai kata-kata sell on May and go away, ini adalah suatu istilah-istilah lah, sama seperti banyak anak banyak rezeki, sama kayak hemat pangkal kaya, itu adalah jargon-jargon yang menurut saya mau dipercaya. Iya, sekarang saya tanya aja, apakah benar banyak anak banyak rezeki? Tiba-tiba ada yang bilang, enggak apa, banyak anak banyak masalah, biaya-biayanya tidak bisa bayar. Nah, berarti putus sendiri. Terus begitu berbicara mengenai menabung pangkal kaya, rasanya kalau hari ini nabungnya mulai dari 50.000 habis sama biaya administrasi bank. Jadi kata-kata jargon itu nggak cocok. Sell on May ini kan terjadi pada satu kejadian di Amerika dengan penurunan terdalam yang terjadi pada bulan Mei, sehingga muncul suatu kata-kata, udahlah jangan lagi untuk melihat pasar lah, tutup dulu. Apakah benar dalam jangka waktu yang lama
lama dalam dunia statistik kita bisa melihat bahwa pada bulan Mei memang sering terjadi koreksi? Saya jawab, iya betul. Di bursa kita pun salah satu penurunan yang cukup ada banyak adalah di bulan Mei, di bulan Agustus, September, dan Oktober. Jadi ada September dan Oktober. Oke. Ada 4 bulan dari 12 bulan. Pertanyaannya adalah, ketika Anda sudah mengetahui fakta ini, Anda mau duduk sebagai siapa? Menjadi seorang trader? Kalau Anda menjadi seorang trader, agak separuh benar. Kenapa? Karena jawabannya adalah kalau dia buy, kan tidak bisa kita sell duluan. Nggak ada short sell di negara kita nih. Ya, ataupun bisa juga tidak bisa dilakukan oleh masyarakat retail. Sehingga mungkin benar. Tapi apakah ya yang namanya seorang pedagang itu sebegitu gampang menyerahnya? Teman saya pedagang baju hari ini datengin kliennya tuh ke rumah. Artinya kan dia selalu mencari celah, benar nggak? Nah, jadi kalau Anda menjadi seorang trader, ya jangan Anda menggunakan chartnya daily, gunakanlah chartnya 15 minutes. Berarti Anda mendapatkan celah baru dalam Anda trading. Tapi kalau Anda menjadi seorang investor, ketika harga terdiskon dan Anda go away, bukankah agak aneh ya, barang lagi diskon malah Anda go away? Berarti ya statement ini tergantung siapa yang mau pakai. Salah, ya nggak pernah bisa kita justifikasi kesalahan itu, nggak bisa. Tapi menurut saya, ya Anda siapa dan mengapa Anda mengambil keputusan go away, ya kira-kira gitu. Oke, itu tadi saya juga sempat mendengar obrolan Mas Rian dengan Mbak Ana. Kebanyakan tipikal orang kita tuh nyari harga paling rendah. Itu kata-kata yang tadi saya bold langsung begitu saya dengar. Wah, ini bagus nih. Memang benar nih, kebanyakan orang-orang kita nih, investor kita tuh pengennya, nantilah begitu lebih rendah gitu. Nah, pengennya nyari lebih rendah. Padahal sebenarnya kalau kata Mas Rian tadi, di harga berapa pun kita bisa, ya nggak? Tinggal strateginya seperti apa. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali Mas Rian, karena kan followers kita sama Jawa Timur belum tentu nonton juga semua. Kalau baik. Memperhatikan. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Saya coba ambil dari, saya ini penyuka bela diri, saya ini praktisi bela diri. Ada 2 strategi dalam Anda bertarung dan bisa mengalahkan orang. Yang pertama adalah Anda menang. Capoeira juga, saya capoeira boxing juga. BBJ bisa tapi tidak terlalu lama latihan. Tapi seorang capoeirista pasti akan belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Nah, jadi ada 2 cara agar Anda bisa menang pertandingan. Kalau bertanding ya, kalau tarung bebas itu pukulin alat vital selesai. Jadi kalau Anda tarung, itu Anda mau menang, ada 2. Adalah membuat lawan Anda knockout, benar-benar total knockout, atau Anda menang angka. Pada akhirnya menang angka itu adalah bagaimana caranya menjaga kesabaran dan stamina Anda. Begitu Anda dipukul, Anda mundur, pukul lagi, dapat lagi angka. Kalau yang total knockout itu bentuknya seperti Mike Tyson. Mike Tyson itu kalau udah zeret begini, udah selesai hidup lu dah. Karena kenapa orang ada yang bisa knockout dan ada yang tidak bisa knockout? Orang yang berani untuk memukul knockout itu adalah orang yang jauh lebih latihan, lebih keras, lebih berpengalaman, dan jam terbangnya tinggi. Sedangkan orang-orang yang memang orang-orang yang biasa pemain-pemain dengan stamina yang kuat, dia hanya mundur saja terus. Ya nggak apa-apa, pokoknya saya akan menang angka. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda adalah orang yang berpengalaman sehingga Anda seperti Mike Tyson, sehingga Anda selalu mencari knockout dan mencari harga terendah? Jawabannya Anda harus berpengalaman. Kalau Anda tidak berpengalaman, maka Anda susah untuk bisa menang dari knockout. Tapi kalau Anda ingin menjadi orang-orang standar yang mencari kemenangan dengan cara yang curang, Mayweather itu kan salah satu petinju yang sering dianggap curang. Kenapa? Karena dia memprovokasi orang, habis itu dia mundur, menang angka. Kan orang sebel lawan dia gitu kan. Nah, kenapa bisa dia menang dan hari ini dia kaya juga gitu ya? Karena dia menjadi orang yang sabar dan strateginya sederhana. Yang penting napas saya panjang. Yang penting saya tidak emosian. Yang penting saya bisa curi angka. Saya lebih memilih orang yang kedua. Walaupun saya suka Mike Tyson, tapi saya lebih suka strategi Mayweather. Kenapa? Bisa dilakukan oleh semua orang. Tetap punya uang, tetap berpikiran baik, tetap berinvestasi. Ya terus saja, nggak perlu cari pukulan maut. Yang penting kena terus. Ya itu dia jawabannya dalam Anda berinvestasi. Cari harga terendah. Emang situ jago banget bisa nyari harga terendah? Enggak Pak, udah pemula mau knock out lagi. Musuhnya itu lihat, emang lu jago banget ya mau knock out gue ya? Nggak bisa. Nobody can beat the market. Nobody. Even Warren Buffett pun nobody can beat the market. So, lu lebih jago dari Warren Buffett kah? Enggak juga ya, sudah. Ya, analogi dalam kita seni bela diri menurut saya lebih mudah untuk kita pahami.
Oke, jadi itu strateginya ya. Itu juga menjawab pertanyaan Mas Ren, itu menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman strategi investasi saham di masa pandemik ini. Itu teman-teman sudah dijawab. Tinggal Anda. Nah, kalau strateginya tadi itu ada 2 disampaikan oleh Mas Rian. Mau mukul sekali, emang jago banget, belum tentu juga. Nah, mending dikit tapi kena berkali-kali. Nah, itu iya. Mike Tyson aja kalah sama Evander Holyfield, Pak. Sampai gigi kuping. Iya kan? Ya, itu oke, mantap. Analoginya memang jos betul. Saya rasa ini jos. Oke, Mas Rian, beberapa pertanyaan ada. Banyak sekali pertanyaannya. Oke, saya tampilkan. Oh, maaf, kamera saya muter. Nggak siap, ayo. Oke, ini untuk pemula, Mas Rian. Kalau punya tabungan, sebaiknya berapa persen untuk investasi saham? Saya baru belajar. Nah, kondisi pandemik, dia baru mulai, Mas Rian. Nah, ini dia. Saya menduga-duga bahwa Ibu Heni ini kelahiran tahun 73. Iya. Angkanya belakang ya. Angka itu. Kenapa? Kenapa penting? Banyak orang menurut saya salah dalam melihat investasi. Dia bilang gini, kalau investasi saham kan investasi yang beresiko. Yeah. Berarti saya harusnya karena saya tidak terlalu suka resiko, maka saya akan taruh portofolio investasi saham saya dengan lebih kecil daripada tabungan saya. Betul. Nah, menurut saya itu salah. Kenapa? Karena ketika kita investasi dalam jangka panjang, fluktuasi yang tinggi ini tiba-tiba akan hilang. Coba Anda lihat investasi pada Bursa Efek Indonesia di atas 5 tahun, di atas 10 tahun, di atas 15 tahun, di atas 20 tahun. Dan juga lihat investasi di bursa luar negeri, 5 tahun, 10 tahun, 15, 20, 25. Standard & Poor's, Dow Jones Industrial Average, Nikkei, Hang Seng, semua Anda cari. Itu di atas 5 tahun itu investasi saham itu cenderung untung. Iya. Jadi untungnya pun berlipat-lipat. Jadi bila Anda ternyata orang yang semakin panjang waktu investasinya, misalnya tujuan investasi Anda adalah 20 tahun lagi, Anda masukkan portofolio investasinya banyak yang di tabungan, itu seperti memilih kendaraan investasi, seperti saya mau pergi ke Subuh tapi jalan kaki. Wah, lama dong sampai ya. Lama dan bisa nggak nyampe loh. Betul. Paling aman, jalan kaki ya paling aman, karena kalau naik pesawat sekali jatuh, blar dan saya mati semua. Betul. Tapi jalan kaki aman, iya. Tapi kalau pergi ke Sumut jalan kaki, saya bisa ditodong, saya kena ini petir, saya bisa diserempet, saya bisa jatuh dari lubang, saya bisa sakit dan lain sebagainya, diseruduk banteng. Lebih banyak resikonya. Jadi pertama kali yang harus Anda bilang bukan berapa persennya, tapi Anda harus tanya investasi Anda ini berapa lama. Saya mau investasi untuk 10 tahun. Kalau untuk 10 tahun berarti Anda portofolionya harus lebih besar pada instrumen yang memiliki risiko lebih tinggi. Kenapa? Dasar tidak pernah berubah adalah high risk, high return. Tapi ingat, ada investasi yang high risk, no return, investasi bodong. Jangan kalau itu, jangan. Iya, high risk, no return. Buat apa Anda investasikan? Betul. Gitu. Persentase tidak bisa langsung hadir ke itu, ke langsung tidak bisa. Tapi saya mau tanya justru Ibu Heni ini adalah berapa tahun? Oh ternyata 10 tahun. Anda harus masukkan ke dalam portofolio investasi saham lebih banyak. Kenapa? Karena ketika Anda menaruh ke dalam instrumen yang minim risiko, Anda akan minim return. Minim return akan kalah dengan inflasi atau kenaikan harga itu sendiri. Jadi harus tanya berapa jangka waktu investasi yang Anda mau. Oke. Nah, ini kita masuk langsung mulai ke bursanya nih, Mas Rian. Siap. Yang selanjutnya, nih, berapa lama kira-kira nih? Tadi Mas Rian sebenarnya udah jawab, nggak ada yang tahu sih, gitu ya. Baik. Pandemik ini kan kapan? Nah, kira-kira kalau penurunan saham ini sampai kapan nih? Saya bisa jawab. Oke, saya akan jawab begini. Ada 5 penurunan besar dari titik tertinggi hingga titik terendah di Bursa Efek Indonesia dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2020. Okay. Tahunnya adalah tahun 90, tahun 98, tahun 2008, 2001, dan 2015. Oke. Di mana penurunan dari titik tertinggi ke titik terendahnya, adalah lebih dari 20%. Maka baru saya anggap sebagai penurunan yang dalam. Sepakat dulu sampai di situ. Oke. Saya informasikan dari titik terendah ke titik
kembali ke titik tersebut. Jadi dari titik tertinggi ke terendah, terendah ini kembali ke titik tersebut berarti menjadi titik recovery, betul dong ya? Masa Betul. koreksi, masa recovery. Berdasarkan data yang 5 koreksi itu, penurunan dari titik tertinggi ke titik terendah rata-rata di atas 1 tahun. Di atas 1 tahun. Ya, jadi perjalanan menuju titik terendah itu membutuhkan durasi lebih dari 1 tahun. Bahkan ada yang sampai hampir 2 tahun. Oh. Titik tertinggi, titik terendah loh ya. Titik tertinggi, titik terendah nih ya. Oke, ekstrim to ekstrim. Pertanyaan dilanjutkan. Berapa lama waktu dari titik terendah itu kembali ke titik yang sama recovery-nya? Jawabannya 2 sampai 3 kali lipat. Jadi kalau dari titik terendah ke titik tertinggi terendahnya 1 tahun, bisa Ya. balik ke titiknya itulah 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3, 2 kalinya. 2 sampai 3 kali. Oh. Jadi bila iya, tapi kan ditanya, kan harus kalau ditanya saya harus bisa menjelaskan pertanyaan. Anda siap nggak kalau ternyata bursa kita baru pulih ke 6.670, 6.700-an 2 sampai 3 tahun ke depan? Siap, ya berarti Anda bisa invest, bener dong? Betul. Nah, jadi begitu Anda melihat ke titik terendahnya itu adalah bila Anda meyakini bulan Maret kemarin adalah titik terendah, dan artinya titik tertinggi kita terakhir adalah di bulan Maret 2019, artinya sudah 1 tahun. Berarti kalau diandai-andaikan seperti statistik yang lama, kita bisa kembali ke 6.600 itu kurang lebih sekitar 2022 22. atau 2021 akhir. Apakah Anda siap? Tapi saya bawa kabar menariknya. Apa itu, Mas? Oke. Penurunan dari titik tertinggi ke titik terendah itu paling besar adalah 69%. Oke. Oke? Dan ternyata berdasarkan rata-rata selama 5 kali koreksi itu, dari titik terendah kembali saja ke titik yang sama itu sampai dengan 200 sampai 300%. Jadi bila mana ada orang yang berani membeli di titik-titik terendah, Anda bisa kembali modalnya saja kembali ke titik yang sama dengan orang-orang yang nangis kemarin beli di titik tertinggi, itu Anda bisa BP 2 sampai 3 kali lipat. Worth it nggak? Nunggu cuma 1-2 tahun, balik 2-3 kali lipat. Worth it dong. Berdasarkan data. Jadi kita siap dulu nih dengan penurunannya. Siap, oke. Pertanyaan selanjutnya, berapa rewardnya? Tadi rewardnya saya sudah kemukakan. Cari sendiri datanya ya. Cari sendiri dong. Ya, sebenarnya kalau data terakhir itu bursa itu per kemarin udah minus. Ya, ISG kita kalau year to date-nya 20-an% lewat, itu udah lewat sebenarnya. Deal. Baru kan dari year to date, belum dari titik tertinggi, Pak. Betul, itu dia. Iya. Oke. Ini ada yang bilang mantap, bah. Oke. Iya, harus dong. Kita harus positif dalam kondisi begini. Oke, ini oke. Sebentar, saya pilih-pilih, Mas Rian. Oh, ada yang bilang Satwe kayak nonton drakor yang nggak kelar-kelar nih. Siap. Nah, untuk sektor-sektor, kita masuk ke sektor udah ngomongin ekonominya, ngomongin bursanya, pelan-pelan. Sekarang masuk ke sektornya nih. Nah, bahas ke sektor-sektornya, Mas Rian. Nah, Ya. sektor yang paling dampak memang ini kayaknya kan perbankan ya, bisa dibilang ya, Mas Rian ya. Ini teman-teman Yang paling apa nih? yang kena efeknya lah ya. Oke, siap. Nah, Baik. di luar dari perbankan, ada nggak sektor-sektor lain yang memang harus kita cermati untuk penurunannya nanti bisa jadi? Ini ada pertanyaan kayak gini nih. Sebentar saya tampilkan. Ya. PSBB telah diterapkan, emiten tol JSMR sahamnya sekarang naik pesat. Ada apa ya? Gitu. Harusnya itu berbalik arah ya. PSBB justru makin sepi ya. Tapi kenapa harga sahamnya naik? Itulah mungkin menurut dia, Mas Rian. Iya, memang kadang-kadang nggak bisa inline dengan kondisi pasarnya ya. Kita tidak pernah tahu. Saya jujur nggak tahu apakah JSMR melakukan posisi buyback. Saya juga nggak tahu atau memang ada big fish untuk masuk. Saya juga tidak tahu dengan pasti. Tapi memang kadang-kadang Anda tidak bisa memotong cerita itu hanya satu penggal. Kalau Anda berbicara investasi, kalau seorang trader itu berbicara mengenai tren. Sedangkan sebagai seorang investor kita tidak bisa berbicara tren. Anda mau saya menduduk sebagai apa? Kalau trading itu kapanpun ada waktu. Kemarin oil pas turun pun saya masuk. Oh. Saya sudah dapat $1.000-2.000 padahal cuma beli 1 lot. Betul. Nah, tapi itu yang saya bisa cerita. Saya multi instrumen saya lakukan agar saya juga keep in touch dengan dunia keuangan di internasional.
di emas, di oil, di saham-saham Amerika, di Hong Kong, di cryptocurrency. Saya lakukan semua. Bukan artinya saya tidak meyakini bahwa bursa kita, justru bursa kita bursa yang bagus. Mayoritas saya punya portofolio di pasar modal Indonesia karena saya yakin. Nah, kalau Anda memotong secara singkat dengan pendapatan JSMR yang akan turun karena orang tidak boleh mudik tapi yang namanya sahamnya naik dengan pesat, ini nggak bisa diambil secara korelasi secara langsung begini. Kadang-kadang nggak akan bisa terlihat, atau kita akhirnya bukan pakai ilmu tapi kita pakai namanya cocokologi, nyocok-nyocokin toh. Nah, itu nggak bisa juga. Nah, tapi kalau saya boleh cerita bahwa kita harus akui dengan kondisi pada hari ini, ada sektor yang sebenarnya tetap bisa berjalan, ada sektor yang dipaksa tidak boleh berjalan. Misal, sektor penerbangan pada hari ini kan setengah mati, semuanya merah semua. Artinya mereka mau terbang pun tidak bisa. Lalu sektor-sektor yang sebenarnya secara tidak langsung akan terdampak karena misalnya sektor pariwisata. Hotel-hotel, saya juga nggak habis pikir ada hotel yang selalu full okupansinya di daerah Tangerang. Per kemarin tutup, 3 bulan dirumahkan. Artinya kan sangat kontras gitu. Nah, kenapa? Karena mereka terdampak secara langsung. Nah, kalau ditanya yang hari ini masih boleh running, maka ya sektor kesehatan, sektor consumer, dan sektor keuangan. Justru kalau dibilang keuangan yang paling terdampak, saya agak bingung nih. Maksudnya adalah apa? Karena kalau kita melihat dari pergerakan dari indeks harga saham gabungan, sebenarnya dalam year to date ataupun 1 tahun, indeks harga saham gabungan kita ditopang dengan sektor finance. Justru yang ambruk adalah sektor properti. Ini sudah cocok ceritanya. Ini seperti makan mie instan sama seperti bungkusnya. Kenapa? Karena yang namanya sektor properti itu biasanya ketika krisis itu udah banting-bantingan. Orang-orang ada yang tidak mampu membayar, melego dengan besar. Setelah dilego juga berarti harganya jadi ambruk. Bank-bank harus menjaga diri agar tidak terjadi non-performing loan terhadap bad debt dari orang-orang yang ngutang. Nah, jadi ini sudah mulai inline dengan kondisi yang seharusnya terjadi. Jadi sektor properti adalah sektor yang terdampak, sektor yang penuh dengan volatility adalah sektor yang berhubungan dengan oil, batu bara akan terdampak juga. Lalu sektor seperti emas ini akan sangat fluktuatif tergantung dari kondisi dolar dan juga kondisi harga emas itu sendiri juga tergantung kondisi perekonomian dunia. Karena perekonomian dunia ini kan menjadi sangat variabel, tergantung perangnya Bapak Donald Trump dengan Presiden Cina, tergantung perangnya Bapak Donald Trump dengan semua negara gitu. Apalagi Bapak yang satu itu hobinya berantem gitu. Nah, itu seru sih gitu. Paling ngeliatin Twitternya dia gitu, dan rambutnya yang keren sekali gitu ya. Anyway, kalau dari saya, sektor yang hari ini yang masih running adalah sektor yang diuntungkan. Kenapa? Karena mereka mendapat pilihan untuk tetap bergerak meskipun mungkin akan terjadi penurunan omset. Tapi ya pada akhirnya orang akan selalu makan, orang akan selalu butuh kesehatan, orang akan selalu butuh pendidikan, dan orang akan selalu butuh hiburan. Hanya saja hiburannya menjadi shifting, hiburannya menjadi digital. Iya, contohnya itu loh yang di luar negeri Pornhub digratisin. Wah, kan semua orang malah lihat digital. Anyway ya kayak gitu. Jadi selalu akan butuh hiburan, selalu akan butuh makan, akan selalu butuh pendidikan untuk mengaktualisasi diri, dan juga selalu butuh kesehatan. Kalau di Indonesia tambahkan sektor keuangan kita yang mengganjal penurunan. Jadi saya kira cukup bagus. Yes, kira-kira gitu. Oke, itu menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang paling banyak ditanyakan. Jadi sektor-sektor mana aja yang paling banyak kena, dan kira-kira sektor apa aja yang paling cepat bangkitnya lah. Ini jadi sudah menjawab ya beberapa pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar nih. Saya udah pilih-pilih. Tuh, oke. Kita pilih-pilih pertanyaan lagi. Mas Rian, waktu kita tinggal 15 menit kurang. Siap, ayo. Nah, ini ada pertanyaan dari Firliansah FZ. Mohon pendapat Mas Rian nih terkait perang dagang fase 2. Ada fase 2 Mas, season 2 Mas. Antara AS Cina dong Pak Rian, bakal balik ke 6 ribuan nggak nih ISG? Bisa lebih lama lagi dong ya? Gitu. Ya, baik begini. Ketika kita berbicara mengenai perang dagang hari ini, otomatis perang dagang ini menjadi agak turun tensinya gitu ya. Ya, ini maklum ya, kalau bertemu dengan pemateri yang memang
sarjana seni rupa kadang-kadang suka kemana-mana ngobrolnya gitu ya. Jadi kalau saya melihat dari teori-teori aneka jenis konspirasi dan lain sebagainya juga, ya saya sebenarnya melihat dunia ini seharusnya agak bersyukur bahwa presidennya Amerika adalah Donald Trump. Kenapa? Karena Donald Trump ini adalah salah satu presiden yang benar-benar ngebelain Amerika untuk make America great again. Kalau kita secara orang makroekonomi ataupun seorang investor sekalipun sebenarnya melihat bahwa dari 2008 Amerika itu tidak keluar dari kesulitan keuangannya. Ditandai apa? Pertumbuhan ekonomi biasa-biasa saja tapi bursanya naik luar biasa. Cetak duit bisa seenak udelnya tapi pasarnya naik luar biasa. Itu kan nggak sinkron. Kalau di Indonesia itu begitu cetak duit, inflasi terjadi, ya kan? Pasar pulih belakangan, itu berarti benar. Artinya masuknya ke sektor realnya. Di Amerika orangnya pada pintar, padanya invest, dikasih duit murah, dia invest. Harga sahamnya naik, berarti valuasinya terlalu jauh. Ya pantesan Warren Buffett pusing gitu ya. Nah, jadi berbicara mengenai perang dagang, ini adalah sebenarnya adalah upaya pemerintah Amerika untuk bisa tetap menjadi barometer dunia. Masalahnya adalah yang kedua adalah Cina ini sebenarnya tidak mau mengambil posisi bahwa dia ini harusnya sudah bisa menjadi barometer dunia. Yeah. Cina ini kan identik dengan pedagang, orangnya dagang semua gitu ya. Jadi mereka itu tidak mau mata uangnya itu menjadi hard currency. Di mana sebelum kejadian pada hari ini, yang namanya renminbi itu adalah satu-satunya mata uang di dunia yang bukannya minta pingin dinaikkan, malah minta pingin diturunkan. Kenapa? Kalau mata uangnya semakin kuat, orang semakin nggak mampu membeli barang-barang dari Cina. Oleh karena itu mereka berdua adu jotos, di mana saling ngeband gitu. Ini adalah dinamika bagaimana caranya agar terjadi keseimbangan yang baru. Jadi kalau kita melihat pertandingan ini kan seperti pertandingan dua jagoan untuk saling serang. Kita ini kan duduk nonton popcorn ya, memang mungkin kadang-kadang kalau nonton flipper tuh kan cebur, kena airnya sedikit ya kena sih gitu, sedikit airnya. Tapi kalau kita terdampak langsung, kita sebenarnya enggak juga sih. Kita hari ini terdampak karena industri Cina nggak berjalan, sehingga batu bara kita tidak bisa dikirim ke sana. Hasil output daripada industri kayu kita tidak bisa kirim ke Cina karena di sana tidak berjalan industrinya. Itu terdampak. Tapi kalau perang dagang itu dampaknya terlalu jauh ke kita. Yang secara langsung, ya pasti akan terjadi negosiasi kok. Kenapa? Karena kan tidak mungkin juga negara besar itu sebenarnya mati. Negara maju yang mulai bengek itu adalah negara yang di Eropa. Sedangkan kalau Cina ini kan masih negara berkembang dan dia memiliki populasi besar. Jadi tidak akan bisa dengan mudah pertarungan ini diselesaikan. Dan kita tidak pernah bisa tahu siapa yang menang. Meskipun Cina sebenarnya ya, kalau saya ya berpikir, dia akan tetap dengan posisi yang awal adalah, oh ya sudah, ya mau ngeband apa ya saya akan ngikutin ngeband dikit. Kalau saya gigit balik. Tapi prinsip dasarnya dia tidak mau membuat mata uang dia dan dia mengendalikan perekonomian dunia. Kalau Amerika memang ada keinginan tersebut. Motivasi kedua belah pihak ini nggak sama. Jadi perangnya ini sebenarnya tujuannya saling berbeda. Kita nonton makan popcorn saja, terus berinvestasi dengan baik dan benar. Itu aja. Mantap penjelasannya. Jadi itu sudah menjawab pertanyaan tadi ya. Siapa tadi lupa saya, Pak. Oke, ini dia udah 2 kali sih kayaknya kita harus jawab nih. Ngebet banget nih, siap. Ya. Mas Rian mau nanya, profit berapa persenkah untuk take profit untuk trader pemula? Ini dia udah 2 kali, jadi mungkin dia udah pengen sekali dijawab. Silakan Mas Rian. Yes, ini yang pertanyaan yang salah. Menurut saya salah. Sorry ya, bukannya saya bilang Anda salah atau tidak, tapi menurut saya mari kita bayangkan begini ya. Mari kita bayangkan dengan 2 pertanyaan dasar. Kenaikan pasar ditentukan oleh diri Anda atau pasar? Pasar. Iya dong. Emang bisa ngatur pasar mau naik. Kalau semua orang bisa ngatur pasar naik, Anda berarti market maker super, ya kan? Market maker aja kadang-kadang dibantai market maker lain gitu. Oke, 1. Jawabannya berarti Anda sudah berarti jawabannya adalah kenaikan harga pasar ditentukan oleh pasar. Yang kedua, saya mau tanya, kerugian Anda dikendalikan oleh pasar atau Anda? Ya orangnya harusnya. Yes, orangnya. Oke. Berarti kita dapat 2 pesan penting. Stop loss dalam trading dikendalikan oleh Anda. Setuju. Taking profit adalah keuntungan dari pasar.
Berarti dikendalikan oleh pasar. Ya lihat berapa besar potensi yang pasar bisa kasih. Iya. Jangan jadi supir angkot. Saya kalau tidak 10% tidak akan berhenti dari taking profit ini. Saya akan terus kejar. Begitu dia mau nyampe 10%, di 8% ada resisten yang sangat kuat. Dia turun dulu 3 bulan. Jadi gayanya trader 2 hari, invest 3 bulan. Akhirnya jadi trader ngaco. Trading plan nggak tahu kemana, taking profit nggak tahu di mana, trading plan sudah berubah karena support dan resistennya baru, rusak sendiri. Jadi bila Anda adalah seorang trader yang benar, maaf kalau saya mungkin salah ya, tapi saya pengalaman menjadi seorang trader di pasar modal di Indonesia dan di dunia itu dari tahun 2004. Dan sekarang saya pun sedang berusaha untuk membuat sebuah portofolio di dunia derivatif itu sudah 526 hari tidak pernah loss. Karena saya mau menggunakan metode yang super konservatif, bahwa kita tidak pernah bisa memaksakan taking profit kita dengan persentase. Tapi lihat, apakah pasar sudah jenuh? Apakah ada resisten? Apakah ada kondisi pasar akan berbalik arah? 3 ini Anda lihat, maka Anda bisa mendapatkan taking profit yang rasional, bukan dengan persentase seperti kejar setoran dari supir angkot. Oke, mantap. Mantap. Sampai lupa saya tadi, itu saya dengerin soalnya. Mantap. Jadi kalau profit pasar yang menentukan, stop loss harus Anda yang menentukan. Yes, stop loss tentuin 5%. Oke. Gitu. Oke. Mas Rian, ini ada 8 menit waktu kita. Mungkin siap. kita nggak usah jawab pertanyaan, kita berikan waktu untuk Mas Rian berikan closing statement yang membuka wawasan para pendengar kita hari ini lah ya, bisa yang lihat di live. Jadi seperti apa kira-kira strategi kita seorang investor ataupun seorang trader. Oh sorry, saya baru ingat yang tadi lupa. Nah ada guyonan lah ya, niatnya jadi investor sepanjang, tapi melihat pasar jadi niatnya jadi trader gitu ya, karena lihat lagi rame dia jadi trader gitu. Nah kemudian minta waktu mungkin kasih closing statement yang bisa mencerahkan teman-teman dengan kondisi COVID-19 yang sekarang terkait dengan market kita, perekonomian dunia dan perekonomian negara kita juga. Silakan Mas Rian. Baik. Anda tidak akan pernah bisa melihat masa depan karena tidak ada satupun yang bisa melihat masa depan karena itu misteri. Tapi untuk bisa mengambil keputusan yang baik di masa yang akan datang, Anda harus belajar dari pengalaman. Pertanyaannya adalah Anda mau belajar dari pengalaman Anda sendiri atau Anda belajar dari pengalaman-pengalaman yang terjadi dari orang lain, dari pasarnya itu sendiri. Itu banyak bisa membuat Anda menjadi yakin. Kondisi pada hari ini sebenarnya kalau saya tidak boleh bilang krisis, sebenarnya ini sudah dalam keadaan downtrend. Dan jujur saja, tahun 2008 saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan ketika downtrend terjadi. Karena usia saya di pasar modal baru 4 tahun. Saya berusaha untuk belajar lebih banyak. Saya melihat penurunan market dari tahun 1890. Saya bukain jurnal-jurnalnya, saya bacain, sehingga ada satu buku yang satu judulnya The Secret Stock Market in Century dalam 1 abad. Secretnya apa? Secretnya adalah Anda keep buying. Syarat keep buying adalah keep punya duit. Kalau iya dong, bagaimana? Saya mau invest, punya duit enggak? Lah gimana mau invest? Nggak bisa. Jadi yang Anda harus lakukan pada hari ini, carilah banyak hal ke belakang, lihat. Oh iya, ini sudah seperti ini. Dengan itu Anda akan memiliki intuisi. Jadi Anda itu berlatih dengan pengalaman itu bukan untuk menaikkan feeling. Feeling itu seperti orang judi. Intuisi itu seperti orang tinju. Karena dia latihan sering, belum dipukul dia bisa ngeles. Begitu belum pukul dia ngeles. Kok jago? Feelingnya kok bukan. Karena efek dia sudah belajar dari pengalaman diri sendiri dan pengalaman orang lain. Jam terbang tuh nggak bisa bohong. Saya tahu Anda mungkin pemula, tapi resep pemula adalah berani untuk membeli secara berkala. Kalau Anda investasi 5 atau 10 tahun, di pasar modal Indonesia belum ada pernah cerita investasi berkala 5-10 tahun itu nilainya minus dari modal. Belum pernah cerita. Pak, bagaimana kalau yang kali ini Anda beruntung kalau pernah ngerasain? Iya dong, saya selalu berada pada sisi yang positif. Kita nggak bisa dalam kondisi yang selalu negatif. Kenapa? Karena ciri-ciri orang gagal itu selalu ada 3 hal. Satu namanya adalah blame, excuse, and justify. Blame adalah menyalahi keadaan, menyalah-nyalahi keadaan. Excuse adalah cari-cari alasan. Justify itu menghakimi.
Jadi kalau Anda sudah berada dalam tiga ini, dan Anda pertahankan terus-menerus, saya jamin sampai Linkin Park membuat lagu religi, Anda nggak akan pernah sukses. Berarti harus dihindari yang tiga itu ya? Tiga itu. Tiga itu. Oke. Ini masih ada waktu kita. Saya masih terkesima ini jadi. Enggak lah, kita akan coba sharing, Pak. Siap. Oke, mantap sekali. Jadi teman-teman, hari ini saya akan sharing sama Mas Rian itu, akan saya save. Teman-teman juga boleh follow Instagramnya Mas Rian. Teman-teman bisa lihat di atas kita live dengan siapa, tinggal follow aja Instagramnya Mas Rian. Dan Mas Rian itu juga ada channel YouTube, setahu saya ada 16 buku yang udah dikeluarkan. Koreksi kalau saya salah, 16 buku. 17 sudah ya. Oh, berarti belum update tuh di websitenya. Karena tadi saya langsung cari udah berapa buku totalnya. Ada 16, Mas Rian tadi sudah koreksi ada 17, berarti ada satu yang belum diupdate di websitenya Gramedia. Nah, teman-teman bisa cari informasi, karena waktu kita cuma 1 jam di Instagram ini. Nah, Mas Rian itu sebenarnya udah banyak sharing di channel YouTube-nya. Dan di beberapa apa ya, kalau saya lihat di bukunya juga udah banyak dia sharing, baik tentang saham, reksadana, terus ada banyak sekali tadi tuh, bukunya tuh banyak lah menurut saya, tidak hanya tentang saham doang. Dia itu banyak yang minta save pak. Nah, saran saya kalau memang teman-teman mau mendengar lebih panjang lagi, itu Mas Rian kayaknya hampir tiap hari live. Karena saya juga follow Instagram dia, hampir tiap hari live. Tadi saya ke kantor juga itu ngeliat live-nya dia sambil jalan, lumayan cari bahan pembicaraan. Siap. Jadi teman-teman boleh follow Instagramnya Mas Rian, itu hampir tiap hari dengan tema yang beragam. Kayak kemarin juga saya sempat lihat dengan Safur Sendu dan beberapa narasumber yang lain. Dan tidak hanya tentang saham kok, perencanaan keuangan juga beliau ada. Nah Pak, ada yang nanya tuh Mas Rian, apa channel YouTube-nya Pak? Nah, Ryan Filbert, RYANFILBRT, silakan. Nah, saya juga tambahkan satu nih Pak, dengan cepat saya kemukakan. Bagi teman-teman yang ingin belajar investasi, saya punya modul 30 hari belajar investasi, dan saya punya modul ebook belajar properti dengan membeli saham properti dengan strategi-strategi yang agak lucu-lucu. Anda bisa akses di www.savingsaham.com. Anda scroll ke bagian paling bawah, masukkan nama, email, handphone, nanti Anda akan dikirimkan emailnya. Oke, Mas Rian, daripada nanti mati tiba-tiba, saya nggak enak berkali-kali kayak gitu. Terima kasih atas waktunya, Mas Rian. Next time nanti kalau ada waktu kosong lagi, Mas Rian kita minta live lagi. Karena kita tahu kondisi seperti ini bisa jadi nanti kita ngulang lagi. Udah seberapa lama. Terima kasih Mas Rian atas waktunya. Selamat siang. Teman-teman, jangan lupa follow Instagramnya Mas Rian dan IDX Sumut. Kita udah save. Terima kasih Mas Rian. Selamat siang. Siang.